Nah, dalam menulis juga kalau bisa ketika nulis jangan edit dulu, nulis terus. Nanti sudah selesai, kalau kita mau edit baru edit, atau kalau menulis 3 tulisan, tulis saja tuh. Bahwa setiap postingan yang dibuat, apalagi YouTube mungkin, mereka butuh usaha dalam buat. Artinya kamera, kemudian bukan kamera saja, lampunya harus pas, bukan itu aja, bukan waktu aja, kadang capek. Apalagi kalau YouTube kadang tulisan. Kadang-kadang karena ini hak intelektual, kita boleh memilih memaafkan, membiarkan. Kita lihat kalau memang dengan kita biarkan dia bisa berubah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, apalagi zaman klaim-klaim ini kan susah. Nanti jangan-jangan ketika kita keluarkan buku sudah duluan ada tulisan dari orang tersebut mengklaim dirinya, nanti seolah-olah kita yang plagiat. Ini yang ini tidak bisa dihapus Orde Baru, tidak bisa dihapus Orde Lama, tidak bisa dihapus reformasi. Biarkan sejarah seperti apa adanya, kita tarik benang merahnya, kita ambil hal-hal positif. Bahkan di media-media yang view-nya sudah banyak juga. Cuman saya biasa lihat aja, baca, enggak komen apapun. Cuma kadang-kadang terjadi kesalahan juga. Sudah di-share dari tempat kita, diganti foto yang lain, dan foto yang diganti itu salah. Keliru. Jadi ini cukup berbahaya. Ini ada benar, ini terlintas. Ustaz kan menulis dengan maksud mengambil hal-hal positif. Apakah pernah masuk komentar negatif di setiap postingan tentang ulama? Misalnya gini, ada anak murid ulama A, rupanya mengetahui sisi hal negatif dari ulama B, dia komentar. Ada nggak, Ustaz? Nah, yang paling penting sahabat Perkusi Aceh, setiap hasil penjualan baju atau merchandise dari Perkusi Aceh Art, 10%-nya akan kita sumbangkan kepada sahabat-sahabat yang lebih membutuhkan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar. Di edisi kedua ini, setelah edisi 1 baju kaos Perkusi Aceh Art, kita cetak dengan tema Tung I Sembayang, yang artinya berwudu, dan lanjut kita ke edisi 2 yaitu Megure. Nah, edisi kedua ini kenapa kami pilih tema Megure? Megure yaitu artinya berguru. Satu pepatah yang lebih kurang seperti ini, timba selalu mencari sumur, tidak mungkin sumur mencari timba. Nah, perumpamaan bahwa kita wajib mencari guru, dalam hal ini yaitu guru yang dapat membimbing kita secara zahir dan batin untuk mengenal Islam. Dan tema ini berlanjut dari pertama yaitu berwudu dengan niat membersihkan diri kita secara zahir dan batin, dan selanjutnya kita mencari guru. Tidak mungkin kita belajar sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita belajar sendiri berarti kita berguru pada setan. Selama ini mungkin kita sudah banyak berguru, baik secara YouTube ataupun secara online ataupun secara langsung. Namun ada lebih baiknya kita mencari guru yang benar-benar dapat membimbing kita secara ruhani, zahir dan batin menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edisi kedua kali ini kami mencetak dengan berbagai variasi. Yang pertama yaitu baju putih, tulisannya berwarna hitam. Di sini ada tulisan Megure dan di atasnya hashtag Haba Peingat Bro, tetap dengan tema kita untuk mengingatkan diri sendiri. Dan di sini produksi Perkusi Aceh Art, ini artinya berguru. Megure ini yaitu berguru. Ada juga variasi warna baju hitam dengan cetakan tinta putih dan tinta emas, ada glitternya atau bling bling. Di belakangnya dengan logo seperti ini ditambah lingkaran. Insya Allah kita akan selalu update dengan motif-motif terbaik dan kreativitas kita bersama. Kita kolaborasikan antara seni di Aceh dan secara umum di Indonesia. Demikian, terima kasih, semoga berhikmah, dan informasi selengkapnya bisa dicek langsung di Instagram Perkusi Aceh _store. Baik Ustaz, lanjut tentang masih referensi tadi tentang penulisan ulama, tapi ini yang paling mendasar sebenarnya. Sebenarnya ya nama amalum ini ya, itu Allah dan kita yang tahu kan.
sebenarnya motivasi Ustadz menulis tentang ulama ini apa sebenarnya di balik itu semua? Jadi di dalam salah satu firman Allah surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, jadi disebut oleh para ulama, para ahli tafsir, surat Yusuf itu salah satu surat yang menarik dan kisahnya. Bahkan di akhir surat Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah. Jadi dalam perjalanan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada ibrah pelajaran. Bahkan di dalam Al-Quran itu hampir 2/3 mungkin cerita. Jadi tentu ada pelajaran di sana. Bukan hanya tanggal, tahun, di mana, bagaimana, bukan. Tapi ada ibrah mungkin itu yang paling penting mungkin. Nah dari tulisan yang mungkin saya coret-coret lah menjadi sebuah bacaan, saya ingin memperkenalkan bagaimana jaringan para ulama di Aceh itu ada, bahkan para ulama Aceh juga mereka memiliki jaringan yang sangat bagus dengan nasional bahkan internasional, seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang merupakan itu bukan di Aceh saja, bahkan di Malaysia, di Brunei, Singapura. Jadi beliau dikaji, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bahkan kitab beliau tafsir Turjuman Al-Mustafid dalam bahasa Melayu menjadi bahan telaahan di negara-negara yang lain. Ini kan beliau ulama besar Aceh, pada masanya pernah menjadi mufti. Artinya Aceh punya sejarah yang layak untuk diangkat, kemudian dipelajari, dan tentunya bagi kita setelah membaca tentang para ulama paling tidak adalah mengambil pelajaran semangat energi positif. Jadi mereka ini punya energi positif, karena tidak semua ulama itu punya pengikut yang banyak, tidak semua ulama itu punya daya, kita sebutkan. Tidak semua ulama itu dia mesti dikenal oleh umum. Ada kadang-kadang ulama yang bersifat lokal, mungkin di kampungnya saja, tapi ada sisi-sisi keteladanan yang itu kita sampaikan ke generasi, bahkan syukur-syukur ke generasi mendatang, sehingga mereka memahami, oh inilah perjalanan, karena perjalanan para ulama-ulama kita, karena kita sejarah ini sangat penting. Jadi, kalau kita dulu ada sejarah Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, sekarang. Nah ini tidak bisa dihapus Orde Baru, tidak bisa dihapus Orde Lama, tidak bisa dihapus Reformasi. Biarkan sejarah seperti apa adanya, kita tarik benang merahnya, kita ambil hal-hal positif. Tentu tidak semua orang positif, misalnya semua orang tidak sempurna lah. Yang sempurna ya maksum mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ambil sisi pelajaran dari siapapun, apalagi kalau dari orang-orang yang memang hidupnya di dharma baktikan untuk agama, insyaallah. Ini ada menarik, ini terlintas. Ustaz kan menulis dengan maksud mengambil hal-hal positif. Apakah pernah masuk komentar negatif di setiap postingan tentang ulama? Misalnya gini, ada anak murid ulama A, rupanya mengetahui sisi hal negatif dari ulama B, dia komentar. Ada nggak, Ustaz? Pernah nggak? Memang sejauh postingan mungkin udah lebih dari 100 postingan. Pertama secara umum positif, alhamdulillah. Bahkan ada entah murid-muridnya, entah cucu atau bahkan anaknya yang berterima kasih bahwa sudah kita angkat tulisan, karena ketika kita menulis, saya bahasakan menulis dengan hati. Jadi apa yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi karena kita tulis dengan perasaan, dengan hati, mungkin orang bacanya juga demikian. Ada tulisan ketika mungkin mood saya lagi nak pas, ketika saya juga terasa. Nah, ketika diposting umumnya positif, tapi ada 1-2 mungkin bukan lebih kepada mungkin kalau ada informasi yang keliru, bisa jadi menurut perpandangan dia seperti itu, menurut pandangan saya seperti ini. Cuma saya coba cari solusi. Biasa saya tidak langsung membantah apa yang disampaikan, saya paling mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau sudah berkali-kali di komen saya mungkin akan sedikit merespon, meluruskan bagaimana sebenarnya gitu. Nah sejauh ini
belum terlalu ada. Kalaupun ada yang ingin mencoba, 0,000% kalau memang ada yang mencoba memancing ini, saya biasa sudah membaca arah. Kalau komen seperti ini, misalnya ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan tokoh-tokoh orang-orang tertentu, biasa saya alihkan atau saya tidak meresponnya. Tapi nggak sampai Ustaz misalnya, oh ini berat kali kata-katanya, langsung di Ustaz hapus nggak? Secara umum tidak, tapi kalau memang ada informasi yang bersifat pribadi sekali dan rasanya tidak layak untuk dibaca oleh umum dan menyangkut mungkin kehormatan orang lain atau marwahnya, biasanya saya hapus. Tapi umumnya hampir tidak ada lah. Nah Ustaz, masih dengan terkait tulisan, kenapa? Karena dominannya Ustaz Nurkhalis ini membaca dan menulis. Karena pengalaman saya pribadi, kalau jumpa Ustaz Nurkhalis, Rida mau baca tulisan yang mana? Aduh, saya kurang minat membaca, saya lebih senang dengar Ustaz ngomong, saya menyimak. Itu hobi saya. Jadi Ustaz, lanjut tentang tulisan yang di-repost media, Ustaz kan? Ya. Rida kan main YouTube, pernah juga share dakwah Ustaz. Ya. Dakwah Ustaz Masrul, dakwah Ustaz Amri dan Ustaz lain. Ya. Ada kawan-kawan yang ngambil video dari channel kita, repost tanpa minta izin. Ada juga yang minta izin. Malah kalau channel Ustaz Somad boleh repost tanpa dimonetisasi, jelas peraturannya. Nah, apakah tulisan Ustaz ini pernah di-repost tanpa minta izin, tanpa sepengetahuan, tanpa apapun dari Ustaz? Dan Ustaz tiba-tiba tahu, ini postingan saya yang tanggal ini loh, kenapa yang ambil tulisan nggak minta izin, nggak terangkan ini? Ada nggak Ustaz? Memang setiap istilahnya kan hak intelektual. Kalau Tengku Reza mungkin aktif di dunia YouTube, sangat paham ini persoalan seperti ini. Memang sering, bahkan sangat sering terjadi. Juga dengan tulisan yang kita buat, kita tulis, banyak sekali yang kemudian ada yang sebahagian memang meminta izin, seperti ada dari Jakarta, alhamdulillah. Di Padang mereka minta izin, mohon izin di share, atau di Aceh juga ada yang meminta izin. Tapi ada sebahagian yang tidak meminta izin, bahkan di media-media yang view-nya sudah banyak juga. Cuman saya biasa lihat aja, baca, tidak komen apapun. Cuma kadang-kadang terjadi kesalahan juga. Ada sudah di share dari tempat kita, diganti foto yang lain, dan foto yang diganti itu salah. Keliru. Jadi ini cukup berbahaya, mempengaruhi informasi nanti Ustaz. Orang-orang yang membaca sudah yakin, apalagi ada sisi kesamaan. Ini juga saya pikir hal yang fatal. Kemudian yang fatal juga, ada yang mereka men-share, kemudian sumbernya bukan dari kita, disandarkan kepada orang lain. Nah, ini juga kadang-kadang sangat tidak menarik. Tapi ada juga yang dari YouTube kemarin, dia YouTube-nya ada juga sudah di view berapa orang tokoh dicoba narasikan dengan, tapi sumbernya di tempat yang lain. Cuman saya sampaikan, mohon kepada admin untuk meletakkan sumber yang pas. Akhirnya baru mereka minta maaf, kemudian diletakkan sumber yang pas. Artinya kadang-kadang pada tempat-tempat tertentu dia tidak buat sumber, saya tidak terlalu respon, kadang biasa saja. Tapi kadang-kadang dibuat, sudah diambil misalnya tulisan orang lain, dibuat nama sendiri. Ini yang kadang-kadang kita sakitnya di mana-mana. Ya, kadang-kadang pernah dulu waktu awal-awal saya nulis, di tempat saya di-share tidak terlalu banyak, tapi ketika dibuat dia di atas nama dia, di-share banyak sekali. Tapi disitulah kita boleh memilih, karena ini hak intelektual. Kita boleh memilih memaafkan, membiarkan. Kita lihat kalau memang dengan kita biarkan dia bisa berubah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, apalagi zaman klaim-klaim ini kan susah. Nanti jangan-jangan ketika kita keluarkan buku sudah duluan ada tulisan dari orang tersebut mengklaim dirinya, nanti seolah-olah kita yang plagiat. Ini yang kita mungkin persoalan mungkin yang harus kita luruskan gitu.
Ini Ustaz langsung aja, mungkin ada kawan-kawan yang lagi nonton ya, bahwa ini tulisan saya ambil tulisan Ustaz Nurkhalis, kemarin kita belum minta izin. Mungkin Ustaz bisa kasih saran sama kawan-kawan yang yang repost tulisan Ustaz dijadikan video tapi dengan narasi audio gitu. Saran yang inilah Ustaz yang yang bijak dari Ustaz lah. Mungkin bukan hanya untuk tulisan saja, untuk semua postingan, bahwa setiap postingan yang dibuat, apalagi YouTube mungkin, mereka butuh usaha dalam buat. Artinya kamera, kemudian bukan kamera saja, lampunya harus pas, bukan itu aja, bukan waktu aja, kadang capek. Apalagi kalau YouTube kadang tulisan, kadang-kadang dieditnya lama, datang-datang kita sudah siap makanan, sudah tersaji, sudah siap semua enak, tiba-tiba udah kita taruh nama kita. Bagaimana perasaan misalnya? Tentu tidak menyenangkan. Jadi di antara bentuk kebaikan atau etika dalam Islam, menyandarkan sesuatu kepada yang punyanya. Jadi nisabul haq ila ahlihi. Jadi kalau ini tulisan sebulan, tulis saya sebagaimana sumber dari sebulan, dan itu tidak akan merendahkan derajat kita. Bahkan itu akan menyebabkan orang lebih simpati kepada kita, walaupun orang yang kita kutip tulisannya mungkin lebih rendah daripada kita, keilmuannya, derajatnya, tapi orang tahu kita orang yang jujur. Nah, tapi kalau ada YouTube di tempat yang lain kita share, memang niat dakwah bagus, tapi di antara aturannya lebih baik meminta izin. Kan tidak susah meminta izin, karena jadi caranya, hal yang baik diawali dengan baik dan cara-cara yang baik. Jangan nanti istilahnya ada fotonya itu, kita menginjak kaki orang, kita senang-senang, ada anak-anak acara apa gitu, acara pernikahan, pengantinnya kita ketawa, anak kecil kakinya terinjak. Jadi hal yang baik awali dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah akan menghasilkan hal yang baik. Bukan hanya baik pada terah dunia, di akhirat juga baik. Karena sepakat ditulis dalam berbagai tulisan, bahkan dah ada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa penulisan YouTube itu hak intelektual, itu hak sama dengan harta. Jadi sama, kalau bagaimana hukumnya, ini begitu. Kita pernah dapat informasi gini Ustaz, di wilayah Timur Tengah, entah di Arab, pokoknya intinya Timur Tengah, setingkat memakai wifi. Kalau di sini kan udah pakai password Ustaz. Kalau di Arab mungkin masih nggak usah pakai password. Kita duduk di sini pakai wifi tetangga, udah ada fatwanya haram, kita nggak minta izin. Itu berarti kan haram versi dunia maya nih kan. Kita memakai itu. Nah, setingkat YouTube sebenarnya udah lebih ketat lagi, karena apa namanya, yang share video terlalu banyak, jadi kan sistem YouTube juga punya keterbatasan dalam menyaring mana asli mana itu, harus kita laporkan. Yang kemarin Rida udah lihat di YouTube statistik, sekitar 200 video kurang lebih di repost dari pertama buka itu sampai hari ini. Jadi maksud saya tidak pernah take down video tersebut, tapi ada beberapa kawan dia langsung minta izin. Bang, izin share video ini, silahkan. Yang nggak pernah dilarang, yang penting sudah minta izin, dah sah. Betul. Paling terakan link di deskripsi video di bawah itu. Jadi ungkapan adab di atas ilmu tuh terasa. Waktu dia hubungi kita, oh berarti dihargai kita. Karena pun prinsip channel Perkusi Aceh dakwah, nggak mesti Ustadz A, B, C, D ada di sini. Semua kita share dengan niat dari dengar bersama. Jadi ketika di caranya kurang berkenan seperti Ustadz bilang tadi, jadi ada satu hal yang dilupakan. Ustadz, mungkin untuk hari ini ada pertanyaan terakhir nih Ustadz. Baik, silakan. Nah, Ustadz nih identik membaca dan menulis. Kita tutup dengan itu juga sebenarnya. Trik menulis versi Ustadz Nurkhalis Mukhtar untuk para sahabat perkusi Aceh. Mungkin trik yang secara khusus mungkin tidak ada, mana yang kita buat pun sudah pernah dilakukan oleh para penulis yang lain, atau baik ilmuwan atau ulama ataupun penulis lah.
ketika kita menulis itu yang pertama inputnya bacaan dulu. Jadi kita baca, misalnya kita ingin mendeskripsikan satu orang ulama atau satu orang tokoh, kita kalau bisa mengetahui hal yang kecil sampai hal yang besar untuk orang tersebut. Kemudian sisi emosionalnya juga kita harus dapat. Jadi dalam menulis itu dua yang penting. Yang pertama informatif, ada kita gambarkan secara utuh. Kemudian emosional, harus kita mampu menangkap emosional sehingga para pembaca itu terasa itu ya. Jadi sisi pikirannya kita isi, emosional dapat. Nah, dalam menulis juga kalau bisa ketika nulis jangan edit dulu. Nulis terus. Nulis terus. Nanti sudah selesai, kalau kita mau edit baru edit. Atau kalau menulis 3 tulisan, tulis saja tuh. Tulis saja dulu. Kalau memang kita sudah yakin, boleh kita share ke grup. Tapi biasa saya kadang-kadang nulis, share terus ke grup. Sampai ke grup nanti sudah di-share kembali. Tapi ada masa sudah itu saya coba baca kembali. Ada hal-hal mungkin yang tidak pas. Biasa saya entah salah titik atau koma, ataupun ada tahun-tahun yang meleset, biasa kita perbaiki begitu. Kemudian kalau ada mungkin tanggal, kita menyangkut tahun atau tanggal, kadang ada orang kita tahu 1886, tertulis mungkin 1896. Jadi ada orang masukkan, itu kan hal yang salahnya biasa saja, tapi kadang tolong diubah. Kita jangan ubah langsung dulu, misalnya kita pastikan bahwa yang kalaupun kita ubah itu tidak ada efek yang itu, jadi baru kita ubah langsung. Saya juga langsung mengubahnya. Kadang-kadang ada orang tidak salahnya tidak terlalu fatal, tapi mungkin ingin menegur di depan umum juga ada yang demikian. Cuma kita setiap teguran itu kita pahami bahwa bentuk kasih sayang gitu. Cuman kadang-kadang kita membaca juga ini apa tujuan menegurnya, karena Imam Syafi'i sendiri menyebutkan kalau kita tegur orang di tempat yang ramai, berarti kita bukan sedang memberikan nasihat kepada orang, tapi kita sedang menjatuhkan marwah orang tersebut. Jadi ini adalah aturan dalam kita memberikan pandangan. Jadi selain membaca, input kita membaca tentang siapa yang kita tulis secara utuh, karena ketika kita nulis itu yang baca mungkin muridnya, yang baca mungkin orang yang kenal dekat dengannya. Jangan sampai orang yang dekat menyatakan, ini kok belum diisi, yang bagian ini kok enggak dimuat, ataupun kalau ini terlalu umum tulisannya gitu. Jadi itu penting, penguasaan tentang apa yang kita tulis. Kemudian ketika nulis tadi jangan diedit dulu, tulis saja. Kemudian juga mungkin suasana juga penting, misalnya kita nulis itu di mana. Jadi kita pastikan bahwa tempat yang kita nulis itu memang membuat kita nyaman gitu. Membuat nyaman. Kadang-kadang ada pengaruh juga kalau suasana mungkin terlalu panas atau terlalu dingin. Mungkin kita berpikir sudah tidak terlalu normal gitu. Kemudian yang terakhir adalah hal yang paling utama yang awal, luruskan niat. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satu huruf pun yang kita tulis itu kita tentu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Allah. Jadi libatkan Allah Ta'ala dalam kita membaca. Ketika sudah menjadi tulisan, kita belum menulis, kita niat karena Allah, di tengah selesai menulis karena Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan lelah. Tapi kalau kita menulis bukan atau membaca menulis bukan karena Allah, ini akan hilang Allah Ta'ala di dalam tulisan-tulisan kita. Jadi kita pengen bahwa bukan tokohnya, bukan kehebatan tokohnya, bukan sebenarnya, tapi bagaimana dengan membaca tokoh itu akan turun rahmat Allah, bagaimana dengan membaca tokoh tersebut akan turun kasih sayang Allah, ataupun akan termotivasi kita untuk lebih baik. Itu sebenarnya yang output yang kita inginkan dari tulisan-tulisan tersebut. Berarti Rida ada sedikit inspirasi juga, sebelum menulis sebaiknya kita berwudu kan? Iya. Jadi sahabat Perkusi Aceh, kita juga ada keluarkan baju tentang berwudu, Ustaz. Ya. Ini namanya baju Perkusi Aceh Art, dengan tema pertama yaitu Tung Ismbayang, ataupun arti bahasa Indonesia berwudu. Kenapa? Sebelum kita beraktivitas seperti Ustaz Nurkalis bilang, apapun sertakan Allah. Caranya ya berwudu dulu supaya zahir batinnya bersih. Sampai kita mau tidur pun berwudu lagi supaya zahir batinnya bersih dari awal bangun sampai kita tidur. Jadi kalau sahabat Perkusi Aceh berminat dengan kaos sederhana ini, boleh dicek di Instagram Perkusi Aceh _store. Di situ ada beberapa pilihan.
yang mana yang menarik silahkan dipilih saja. Langsung kalau ada ingin membeli tinggal klik link pembelian. Ada admin yang langsung menyediakan baju. Mungkin Ustaz untuk hari ini demikian dulu Ustaz. Insyaallah kita sambung lagi Ustaz. Terima kasih untuk sahabat Perkusi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.